Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah mudahkan kita dalam banyak kebaikan, dan Allah berikan kita kehidupan yang memudahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia dengan segala kemudahan dari Allah. Untuk dekat sama Allah itu mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat lain atau di negeri yang lain. Ada di antara mereka itu untuk dekat kepada Allah aja mereka harus menanggung ancaman, kesulitan, dan berbagai macam ujian. Sedangkan kita di Indonesia, alhamdulillah, untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan ta'lim, sangat-sangat mudah. Ini perlu kita syukuri sehingga nanti Allah selalu menjaga kebaikan dan kemudahan ini untuk kita. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau kadang muncul keluh kesah dalam hidup kita atau dalam iman kita, coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kadang ada orang yang ngeluh depan saya tentang, Ustaz gimana nih negeri kita, kayaknya kita gak mungkin bangkit, kayaknya Islam apa dan seterusnya. Saya bilang, kita gak pernah hidup di zaman Mongol sih. Coba kalau kita dulu hidup di zaman Seljuk, di masa kuat-kuatnya Mongol, dilanjutkan ke masanya Ottoman, sampai masa Timur Leng tuh yang di Turki. Itu masa-masa kaum muslimin sangat berat menghadapi ujian dalam keimanan mereka. Anak perempuannya harus jadi budak, anak laki-lakinya juga jadi budak. Mereka harus membayar pajak 50% dari hasil penghasilan mereka, baik pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Pokoknya berat aja. Tapi mereka nggak berputus asa. Pada akhirnya muncullah kemudahan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya misalnya kayak kejadian Saifuddin Qutuz, perang Ain Jalut ya. Ain Jalut, Saifuddin Qutuz, Allah berikan kemenangan, kemudian mudah sebentar, lalu terjadi lagi ujian, mudah lagi, dan seterusnya. Itu lebih berat daripada kehidupan kita hari ini. Hari ini kita belajar Islam dengan mudah, berislam dengan mudah, datang ke masjid dengan mudah, beribadah dengan mudah. Semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga, bahkan kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya hubungan kita dengan beliau itu tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat. Hari ketika hubungan suami istri, ayah dan anak itu terputus, ternyata hubungan dengan Rasulullah belum terputus karena masih ada syafaat Nabi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang anak lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari temannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri, cuman satu orang yang sibuk mengurus orang lain, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau kepada orang tua aja kita sangat berusaha menyenangkan dan berbakti, maka harusnya kepada Rasulullah lebih dari itu dengan cara salah satunya berselawat kepada Nabi. Jangan bakhil, jangan kikir untuk selawat, karena kita nggak sadar selawat kita yang mudah banget itu ternyata akan berpengaruh sangat besar, bahkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuk seorang hamba artinya ampunan dosa dan rahmat. Jadi jangan remehin. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, maka katakanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan beberapa
ayat Al-Quran sebelum kita membahasnya dalam nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi booster iman. Pertama, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Surat Al-Baqarah 148. Kemudian di dalam surat Ali Imran 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Di dalam surat Al-Qiyamah Allah juga berfirman, "Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Buni dan Kak Dika, bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang bagaimana cara kita untuk membooster iman kita. Dalam kondisi iman itu memang selalu labil, dan kita tahu tentang iman yang yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang itu, maka solusinya harus di-charging. Dan salah satu cara untuk mencharging iman adalah duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita belajar iman, kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, kita belajar, kalau bahasa saya yang paling gampang itu belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalimat ma'rifatullah, akidah, tauhid dan seterusnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin perlu diterjemahkan agar kita faham maksudnya apa sih mengenal Allah itu. Apa maksud dari akidah dan tauhid? Apakah sekedar teori? Ternyata maksud dari akidah, tauhid, ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya, intinya satu, libatkan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita cuma tahu Allah tapi nggak dilibatin, itu belum ada akidah, belum ada akidah itu kayak akad, belum ada hubungan gitu, belum ada ikatan antara kita dengan Allah. Maka dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ingin ngecas iman kita dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah tentang Allah, tentang bagaimana kita memperlakukan Allah atau bermuamalah dengan Allah dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah lagi. Dan indikasi dari bertambahnya iman adalah bertambahnya amal solih. Jadi kita nggak bisa mengatakan iman bertambah kalau amalnya gitu-gitu aja. Nggak bisa dikatakan iman itu yazid kalau kita tidak berkurang dosanya, bertambah pahalanya. Itu tidak yazid. Jadi iman itu di-recharge, indikasinya adalah bertambahnya amal solih. Bahkan pertambahan amal solih itu tidak hanya sedikit, tetapi dia nambahnya itu kerasa banget gitu, gairahnya, semangatnya. Itu berarti memang majelis ilmu tersebut adalah majelis iman, bukan sekedar majelis perdebatan. Nah, hari ini kita akan coba belajar iman, membooster iman kita, hati kita dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Tentang apa sih ayat tadi? Ayat tadi bercerita tentang anjuran menyegerakan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena masalah kita seringkali itu banyak pertimbangan, terutama dalam hal-hal yang kita kadang-kadang lagi futur, imannya lagi drop, itu biasanya banyak pertimbangan. Nanti aja,
ah besok aja, ah ntar aja, ah tunggu aja bentar lagi sampai siap, dan seterusnya, menunda-nunda kebaikan itu justru akan membuat iman kita semakin drop. Nah, dalam kondisi ketika kita imannya lagi drop, maka kita harus sedikit nge-push diri kita melakukan hal yang kita sebetulnya males ngelakuinnya. Udah nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak ngerasa, lakuin aja dulu. Toh insya Allah nggak akan nyesel kok. Nyesel nih saya sholat tahajud, enggak. Nyesel nih saya ke masjid, enggak. Insya Allah kalau kita nge-push diri kita melakukan kebaikan, itu nggak bakalan nyesel. Beda banget dengan orang yang melakukan dosa. Ada hikmah ya, ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun berat atau walaupun susah, karena walaupun lelah, karena lelahnya akan hilang tetapi kebaikannya akan tetap ada. Tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya tetap ada. Jadi kadang-kadang kita emang harus nge-push diri kita untuk melakukan kebaikan walaupun lelah, karena lelah itu akan hilang. Tapi kebaikannya akan tetap ada. Sebagaimana kita belajar berusaha meninggalkan dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya juga akan hilang, gak akan lama, tetapi dosanya akan tetap ada. Jadi kalau kita takut lelah berbuat baik, apa yang kita takutkan? Bentar lagi juga hilang tuh lelahnya. Lelahnya sholat tahajud itu juga sebentar lagi hilang. Lelahnya baca Quran itu sebentar lagi juga hilang. Lelahnya datang ke majelis ilmu bentar lagi juga hilang. Lelahnya kita sholat berjamaah bentar lagi juga hilang. Gak sampai seumur hidup kita lelah gara-gara beramal soleh, itu gak ada. Sebagaimana berbuat dosa, bentar lagi juga kesenangannya hilang kok. Gak mungkin kita senangnya seumur hidup gara-gara berbuat dosa sekali, itu gak mungkin. Jadi ada orang yang, maaf misalnya, dosa paling gampang, berbohong lah. Dosa yang paling gampang dilakukan itu berbohong misalnya, hanya untuk sekedar mengalihkan isu atau menghindar dari sebuah pertanyaan atau apapun lah maksud kita untuk memudahkan urusan kita. Maka kemudahan itu akan hilang dalam waktu yang sekejap, muncullah keburukan dan kesusahan setelahnya yang mungkin akan lama waktunya. Apalagi dosa yang lebih besar daripada itu. Ketika kita berbuat dosa, kesenangannya sebentar. Misalnya seorang akhwat, seorang cewek dance di depan layar, posting di TikTok. Berapa lama sih dia akan menikmati itu? Nggak lama. Begitu viewsnya kecil, bergantilah kesenangan dance tadi dengan kekecewaan. Kok cuman segini sih, udah capek-capek ngedit, pakai filter berlapis-lapis, hasilnya gini doang gitu kan ya. Nah artinya tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan. Ini berlaku juga buat saya sendiri, karena kita nggak mudah juga melakukannya semampu kita. Tinggalkanlah dosa walaupun itu menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan kebaikannya atau kebahagiaannya akan tetap ada. Ini quote yang saya suka sekali, saya sampai udah lama banget ya sampai lupa siapa sih yang ngomong kayak gini, kok hikmah sekali gitu. Maka malam ini saya pengen ngajak kita merenungkan ayat-ayat, hadis, kisah, nasihat tentang menyegerakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama saat kita dharra, saat kita sedang susah, saat kita sedang dalam keadaan males, saat kita dalam keadaan mager, pengennya santai-santai aja, nggak mau ngelakuin apa-apa. Nah ini kita harus coba nge-push diri kita tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, lakuin aja dulu selama itu masih wajar. Insya Allah kita nggak akan nyesel. Ayatnya tadi yang pertama kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini sebetulnya lagi menyindir orang Yahudi yang suka sekali berdebat. Jadi orang Yahudi itu memperdebatkan tentang masalah kiblat. Dulu ketika kaum muslimin sholat menghadap kiblat yang sama dengan mereka, yaitu ke Masjidil Aqsa,
mereka suka berdebat tentang mana agama yang benar. Kalau agama Islam yang benar, kenapa ikut-ikutan agama Yahudi? Kalau agama Yahudi yang benar, kenapa orang Islam mengklaim Nabi mereka adalah Nabi penutup dan menyempurnakan agama Yahudi dan seterusnya. Kalau emang menyempurnakan, kenapa tuh kiblatnya ikutan agama yang disempurnakan? Debat aja, tapi sholat enggak. Akhirnya pindah kiblat. Karena kaum muslimin merasa berat hati dengan hinaan orang Yahudi, Nabi juga merasa enggak nyaman. Akhirnya Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah kiblat pindah, orang Yahudi ngomong lagi, debat lagi. Kalau emang agamanya benar, ngapain sih pelin-pelan? Kalau udah benar ke Masjidil Aqsa, ya udah Masjidil Aqsa aja, nggak usah rubah-rubah. Kayaknya Islam ini pelin-pelan deh, syariatnya nggak benar deh, dan seterusnya. Kalau emang sholat ke Masjidil Aqsa itu yang benar, maka mulai sekarang sholatnya orang Islam itu nggak sah. Kalau sholat ke Masjidil Haram itu yang benar, berarti selama ini sholat mereka ke Masjidil Aqsa nggak sah. Kan bingung ya. Wah, kaum muslimin bingung lagi nih. Aduh, gimana ya Rasulullah? Berarti selama ini sholat kita nggak benar dong ke Masjidil Aqsa. Yang benar sekarang nih ke Masjidil Haram. Muncullah ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kemanapun arahnya, itu bukan itu intinya. Intinya adalah fastabiqul khairat. Udah sholat belum? Sholatnya udah benar belum? Kalau udah benar, udah ditambah belum dengan rakaat-rakaat sunnahnya? Udah ditambah belum dengan bacaan-bacaan yang lebih daripada sekedar 1 ayat 2 ayat? Fastabiqul khairat, intinya ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memperdebatkan arah mana yang benar, antara Aqsa atau Makkah, antara mazhab A dengan mazhab B dan seterusnya, antara yang kunut dengan yang tidak, antara yang salawatnya pakai sayyidina atau yang tidak sayyidina, antara yang tarawihnya 11 apa 23, antara yang pakai sarung atau pakai jubah. Bukan itu intinya. Intinya fastabiqul khairat, dan kita udah harus meninggalkan hal-hal yang enggak produktif kayak gitu. Sekarang intinya bukan tentang geng mana kita dalam perpolitikan di Indonesia. Sekarang kita adalah masanya, karena ini masih jauh dari tahun politik, kecuali bagi para politikus mereka selalu merasa dekat ya. Kalau kita sih masih jauh sih, 2024 masih 2 tahun lagi buat kita. Bukan itu intinya. Sekarang intinya kita udah fastabiqul khairat enggak untuk membangun Indonesia? Masa dari tahun 2019 sampai 2024 masih aja AB, kubu A dan kubu B dan seterusnya. Terus kapan bangun Indonesianya? Kapan kita berkaryanya dengan masing-masing kapasitas kita? Ya, atlet berkarya sebagai atletnya, pengusaha berkarya sebagai pengusahanya, orang sosial berkarya dengan proyek-proyek sosialnya, para dai berkarya dengan nasihat-nasihat dan dakwah programmingnya. Berkarya aja udah fokus fastabiqul khairat, sehingga kita nggak habis energi untuk hal yang tidak produktif. Ini sebuah nasihat yang penting sekali dalam keislaman kita. Karena dulu para sahabat hampir terbawa dengan gaya orang Yahudi yang debat siang malam, amalnya sedikit. Sehingga Allah dan Rasulnya nggak rela kaum muslimin mengimpor budaya ini, budaya berdebat, budaya sibuk saling menyalahkan, tapi tidak beramal apa-apa. Muncullah ayat ini, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi udah nggak usah debat tentang mana arah yang paling benar. Dari manapun Allah Maha mendatangi kalian, Allah Maha menghitung amal kalian. Yang paling penting fastabiqul khairat. Sama seperti orang Yahudi memperdebatkan berapa jumlah Ashabul Kahfi. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang 3, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang bilang 5, 6 dengan anjingnya, dengan cara nebak-nebak yang mereka enggak tahu. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 dan 8 dengan anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu jumlahnya. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Janganlah kamu mendebat mereka tentang hal-hal yang tidak terlalu berdampak kepada amal solihmu, dan janganlah kamu meladeni mereka tentang jumlah-jumlah yang kamu tidak tahu. Intinya janganlah tumari fihim illa mira'an zahira, kecuali yang hal-hal yang mungkin sederhana aja, nggak usah terlalu dalam.
Yang tampak-tampak aja nggak usah terlalu diulik-ulik karena itu tidak berdampak kepada amal solih. Siapa nama anjingnya? Jenis apa? Kan anjing sekarang banyak ya peliharaan anjing tuh, yang lucu-lucu yang kecil atau yang gede yang galak itu, atau yang banyak bulunya. Jenis apa sih anjing Ashabul Kahfi? Nyari terus, baca buku ini, cari di Google, cari di YouTube. Oh, saya nemu nih. Di mana Ya'juj Ma'juj dikurung? Kan banyak tuh. Hal-hal kayak gini kan cukup kontroversi dan akhirnya jadi rame kan di sosmed. Nyari Ya'juj Ma'juj. Oh, ada tuh yang katanya apa? Dinding dilihat oleh seorang turis, terekam kamera, kebuka. Pas kelihatan terus tutup lagi. Itu tuh Ya'juj Ma'juj. Ada yang bilang lagi temboknya Zulkarnain itu adalah tembok Cina. Wah, dengan beragam interpretasi yang tidak berdampak kepada amal solih. Akhirnya terjebak di dalam budaya orang Yahudi yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Dongeng-dongeng orang Israel atau Bani Israel. Karena mereka suka dongeng. Nabi Sulaiman memiliki kalau nggak salah 1099 istri. Mendatangi satu persatu dalam satu malam semuanya. Saya nggak bisa ngebayangin. Ya udah jangan dibayangin. Mendatangi 99 istrinya dalam satu malam dan lupa bilang bismillah. Sehingga nggak ada yang jadi. Satu-satunya jadi setengah manusia setengah jin. Israiliyat udah. Dongeng orang Yahudi. Masa Nabi Sulaiman kayak gitu? Ini nggak pas untuk seorang nabi yang mulia. Tapi kan sensasi ya ceritanya. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan nggak pakai apa-apa karena semua pakaiannya sudah rontok sehingga beliau dalam keadaan tidak berbusana. Ngapain kok ngebahas itunya Nabi Yunus? Yang dibahas di dalam Al-Quran itu bukan dalam keadaan apa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, tapi doanya Nabi Yunus itu yang menggetarkan arasy sehingga yang menambah amal kita harusnya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itunya yang kita amalkan, bukan tentang bagaimana dikeluarkan dari perut ikan. Jenis ikannya apa? Apa megalodon dan seterusnya. Nah, ini nih Israiliyat namanya teman-teman. Begitu juga dengan Nabi Daniel. Banyaklah. Sehingga kita di dalam ayat ini dianjurkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perdebatan. Nah, hari ini ketika kita udah hijrah, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena tentang perdebatan mazhab. Walaupun itu bukan hal baru sebetulnya, udah lama banget. Cuman sering menghangat nih. Seiring munculnya gairah beragama, menghangat lagi nih hal yang kayak gini. Dan kita harusnya udah lebih moderat dan lebih mature lah dalam hijrah kita untuk tidak masuk dalam pusaran ini. Teman-teman akan jarang sekali melihat saya terlibat dalam perdebatan. Kenapa? Beberapa yang kita anggap perlu untuk kita respon dalam perdebatan di publik kita, sebetulnya itu hanyalah pengalihan isu. Kita sengaja diangkat-angkat terus tentang isu radikal, tentang masalah ini dan itu. Untuk apa? Supaya kita ngebahas ini aja. Karena sifat dari kita tuh kan memang senang ngebahas sesuatu ya. Bahas ini aja, jangan yang ini ya. Jangan penemuan sebuah tambang emas terbesar di dunia yang baru nih yang mau dikerjain, itu jangan dibahas ya. Karena ini biarin aja senyap jalan. Yang ini aja yang dibahas. Mana yang radikal, mana yang gak radikal, mana mazhab ini, mana mazhab itu, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kita sibuk gitu dengan teman kita, lo neraka lah, gue yang surga ya. Semua yang lain neraka kita doang. Itu tuh sebagiannya, nggak semuanya ya. Sebagiannya emang pengalihan isu dan kita terjebak di dalam hal itu. Opini publik yang dibangun. Walaupun kita anggap saya harus bela nih idealisme saya, ideologi saya. Ya, nggak salah niat antum, spirit teman-teman tuh nggak salah. Tapi kita harus lihat ada agenda apa di belakangnya. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Cukup sekali tapi jangan larut. Kalau bisa jangan berdebat, bentuknya edukasi. Kalau ada yang keliru ya kita edukasi, kita jelaskan mana yang benar, udah selesai. Tapi jangan diladeni debatnya. Kalau saya mau ngeladeni debat di komen, banyak yang kayaknya renyah banget untuk diladeni nih. Replay aja. Biasanya ketika saya replay, insya Allah teman-teman akan nge-replay balik, akhirnya itu penuh kan. Jadi berudul bawahnya kan ya, akhirnya dia delete sendiri. Bisa aja kayak gitu. Atau di akun orang akhirnya dia dimatiin komennya, bisa kayak gitu. Muncul sensasi, wah saya berhasil bikin dia
Akhirnya nggak nyaman, matiin komen, saya berhasil neken dia. Buat apa? Ini namanya walikulli wijhatin huwa muwalliha. Yuk kita beramal aja, fastabiqul khairat. Fokus aja dengan beramal. Jangan tentang perdebatan. Kalau ada yang berdebat kita dari saudara kita yang lain, mungkin dia belum matang dalam hijrahnya, masih sensasi. Yang dibahas hal-hal yang mungkin bukan hal yang cukup urgent juga, walaupun nggak ada salah dibahas, cuman nggak urgent banget sih dalam keislaman kita. Kayak misalnya banyak banget lah, mungkin masalah-masalah sepele kayak memakai tasbih, hukum memakai tasbih, hukum apa, sampai kadang-kadang saya pernah baca, kok ini dibahas sih, ini sebetulnya apa sih untungnya ngebahas ini, ada yang kayak gitu-gitu. Nah kita nggak usah terlibat, kita fokus saja fastabiqul khairat. Setelah kita hijrah, kita jangan terbawa kepada arus perdebatan sehingga mengukur idealisme seseorang itu dari sengitnya dia berdebat. Bukan itu indikasi seseorang itu idealis. Dai yang paling idealis tidak selalu yang paling vokal. Dai yang idealis itu kadang dia silent tetapi konsisten dan cukup komitmen dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia terus bertumbuh. Jadi ada istilahnya silent change. Jadi perubahan dalam senyap itu terjadi, perubahan. Oh kok jadi gini? Nah itu tuh idealis juga loh. Nggak harus kayak gitu. Coba hijrah sebagai tren, kan itu nggak dijadikan sebagai narasi yang koar-koar kan? Teman-teman mungkin sebagian besar belum ikut tarbiyah saya. Kalau ikut tarbiyah saya, loh kok beda banget dengan taklim? Nggak ngebahas jomblo, nggak ngebahas patah hati, nggak ngebahas galau. Yang dibahasnya apa? Kurikulum pergerakan, kurikulum dakwah. Kok nggak dibahas di umum? Karena emang bukan konsumsi publik. Dia untuk para aset-aset dakwah supaya mereka tahu bagaimana cara berdakwah. Itu dijalanin. Alhamdulillah akhirnya punya beberapa amanah-amanah baru. Dan itu semuanya menunjukkan idealisme kita juga dalam dakwah. Nggak harus selalu berbanding lurus dengan lantangnya suara dan panjangnya narasi. Sehingga kalau teman-teman mau nunjukin ekspresi bahwa saya idealis, saya setia, loyalis terhadap idealisme saya, ideologi saya, jangan tunjukkan hanya dengan narasi yang panjang dan lantangnya suara. Tunjukkan dengan karya konkret yang berdampak secara sosial. Apa dampaknya terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap umat kita, terhadap masyarakat kita? Apa dampak antum hijrah itu apa? Setelah hijrah apa dampaknya buat keluarga dulu deh. Buat ayah, ibu, adik, keluarga di rumah, apa dampak teman-teman setelah hijrah itu? Apa dampak di rumah? Oh sekarang di rumah udah nggak ngerepotin orang tua lagi. Sama adik kakak udah nggak suka berdebat, udah ngalahan. Sama orang tua udah lebih santun. Di rumah udah jadi teladan dalam akhlak-akhlak yang baik. Itu tuh dampak yang konkret. Itu aja, fokus fastabiqul khairat. Bukan makin hijrah, makin sengit perdebatan di rumah. Nanti ibu hijrah, ayah hijrah, anak hijrah, udah jadi dewan perdebatan tuh, komunitas debat. Rumahnya rame aja di meja makan. Belum juga nyendok nasi, udah ini nggak benar nih. Wah kata siapa? Allah berfirman. Masing-masing punya dalil kan? Semua Allah berfirman, semua Rasulullah bersabda, nggak selesai, akhirnya nggak jadi makan, piring terbang. Nah ini artinya teman-teman kita kurang fastabiqul khairat. Coba fokus saja beramal deh, fokus saja berkarya deh. Anak muda terutama, karena dakwah saya pengen segmen anak muda. Anak muda coba jangan terjun terlalu dalam, bukan nggak boleh ya, terlalu dalam arus perdebatan, baik itu dalam urusan ideologi Islam kita, apalagi dalam urusan yang lain. Boleh, tapi yang sifatnya konstruktif, edukatif, bukan destruktif dan tidak produktif. Harus konstruktif. Apa dampaknya dengan narasi ini? Apa edukasi yang kita share di tengah masyarakat dalam membentuk opini mereka tentang kebenaran? Kalau nggak ada ya berarti ya kita tahan diri. Intinya fastabiqul khairat itu adalah sindiran Allah kepada orang Yahudi yang terbiasa berdebat. Siapa nabi terakhir? Harus orang Bani Israel dong. Dia punya ciri-ciri ini. Begitu nabinya muncul, kok bukan Bani Israel? Kok orang Arab? Nggak mau Akhirnya mereka menghindar. Mereka mengingkari kebenaran dari risalah nabi terakhir itu. Ini bukan fokus kepada amal solih, tapi fokusnya kepada perdebatan dan mempertahankan pendapat. Kemudian yang ayat kedua yang tadi kita baca adalah surat
Ali Imran 133 Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u itu artinya segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Artinya bersegeralah kalian taubat dan amal soleh. Itu bahasa Al-Quran kan bahasanya sastra ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya segera taubat. Astagfirullahaladzim. Maka setiap kali kita berbuat dosa, kata Nabi, iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya iringilah dosa kalian dengan istighfar dan taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, langsung astagfirullahaladzim. Salah ngomong, astagfirullahaladzim. Kepancing emosi, astagfirullahaladzim. Segera, jangan tunggu nanti. Kenapa? Narasi paling sederhananya kan kita nggak tahu usia kita. Itu yang paling sering. Tapi narasi lain adalah, kenapa harus ditunda kalau itu sebuah kebaikan? Belum siap, nggak apa-apa. Kalau kita merasa belum benar-benar siap, memangnya kita siapnya kapan? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Kita belum tahu juga kapan kita siap. Dengan kita istighfar, dengan kita menyegerakan kebaikan, kita berharap Allah yang akan mentaufikkan kita, membantu kita dalam proses itu. Jadi nggak usah nunggu siap. Kayaknya kalau saya istighfar sekarang nanti buat dosa lagi sia-sia deh. Kata siapa? Allah nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita walaupun sekian ribu kali dalam sehari. Kenapa kita berputus asa meminta ampun? Allah ngasih aja nggak putus asa. Masa kita minta putus asa? Kan minta itu nggak ada yang hilang, malah dapat. Yang ngasih kan memberi kan. Kalau ibarat manusia tuh kehilangan sesuatu walaupun Allah tidak kehilangan apapun. Jadi Allah aja yang ngasih, nggak pernah berputus asa. Kita istighfar nih, Allah kasih ampunan. Buat dosa lagi, istighfar, Allah kasih lagi. Sehari 1000 kali kita kayak gitu, sehari 1001 kali Allah ngasih ampunan. Terus apa masalah kita untuk nggak minta ampun? Nggak enak sama Allah. Allah aja enak. Kita yang kegeeran ngerasa kayak gimana gitu ya. Kayaknya kita memperlakukan Allah kayak gimana? Enggak. Kecuali kita nggak serius minta ampunnya. Istighfar aja dulu. Kan Allah mah seneng kayak gitu. Jangan, jujur walaupun lemah. Mending jujur lemah daripada main-main. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak serius, mending astagfirullahaladzim. Udah gitu berbuat dosa lagi, lemah kan? Astagfirullahaladzim. Dosa lagi, astagfirullah. Segitu-gitunya 1000 kali sehari, Allah tetap ampuni teman-teman. Dan yang dilihat adalah husnul khatimah. Yang mana yang paling akhir? Makanya ada doa, waj'al khaira a'mali khawatimah, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku yang penutup. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Barakallahu fiik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegera dalam kebaikan. Tadi kita membaca surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Jadi Allah meminta kita untuk bersegera atau tidak menunda-nunda waktu. Pertama dalam urusan taubat dan yang kedua dalam urusan amal solih. Jadi kata Nabi, iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Artinya iringilah dosa dengan istighfar. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu nggak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah nggak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah nggak pernah bosan untuk mendengar ucapan astagfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Allah nggak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah. Karena insya Allah kita nggak mungkin niat kita mempermainkan Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kalau kita mengelabui Allah, mempermainkan Allah, kita hanya mempermainkan diri kita sendiri. Nggak mungkin. Terus kalau kita ngelakuin dosa berulang kali gimana? Ya
Mudah-mudahan itu bukan karena kita mempermainkan Allah, mudah-mudahan karena kita memang lemah. Berkali-kali kita tergelincir kepada dosa karena lemah, tapi setelah itu langsung iringi dengan istighfar lagi, iringi dengan taubat lagi. Karena yang paling Allah lihat adalah bukan prosesnya, nanti akhirnya. Mana akhirnya? Taubat atau dosa? Kalau akhirnya adalah astagfirullahalazim dan gak sempat melakukan dosa yang berikutnya, tetapi dia udah mengiringi dosa yang sebelumnya dengan istighfar, maka dia adalah orang yang memperoleh husnul khatimah. Ya setidaknya di akhir malam sebelum kita tidur, kita istighfar dulu. Ya Allah, hari ini saya banyak banget dosa. Dari mulai bangun tidur tadi pagi udah dosa, di sosmed dosa, di jalan dosa, ketemu orang dosa, dalam kesendirian pun masih banyak dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya hari ini. Istighfar sebelum tidur dengan istighfar yang jujur dan sungguh-sungguh. Walaupun kita nggak yakin besok kita akan bersih. Dan kemungkinan besok kita kotor lagi, walaupun harapannya kotornya nggak sekotor kemarin. Tapi bisa aja besok lebih kotor dari kemarin. Dan kita nggak pernah tahu karena kelemahan kita. Setidaknya malam itu kita menutup malam dengan taubat istighfar. Kalau malam itu adalah malam terakhir kita nggak bangun lagi, Allahu a'lam apa yang terjadi, maka kita memperoleh husnul khatimah. Kan itu yang kita cari. Makanya kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jangan ditunda-tunda. Toh nggak ada ruginya juga kok kita mendahulukan kebaikan. Apa ruginya kalau kita segera beristighfar dan bertobat? Apa ruginya? Nggak ada rugi. Nggak ada gara-gara kita istighfar terus kita kayak kehilangan sesuatu. Gara-gara kita istighfar kita kehabisan waktu. Gara-gara ke istighfar kita akhirnya jadi capek. Apa capeknya mengatakan astagfirullahaladzim. Kalau Allah mau syariat istighfar itu dibikin panjang. Kayak Sayyidul Istighfar lah minimal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang. Kalau yang mau segini keren karena ini Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Kalau yang bisa hafal ini luar biasa ini kalimatnya. Tapi bagi yang nggak mampu menghafal ini atau nggak mungkin juga kita baca ini, misalnya setiap berbuat dosa baca itu kayak panjang gitu ya. Bukan nggak mungkin, agak berat mungkin bagi sebagian besar dari kita termasuk saya. Ada nggak yang lebih ringan supaya kita nggak menunda-nunda istighfar? Kayaknya nggak cukup waktu Ustaz. Saya lagi hektik nih, saya lagi meeting nih, saya lagi apa? Kan lagi meeting kayak salah ngomong misalnya kayak nggak sengaja ngetawain temen. Masa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ngapain lu ngelamun? Ntar lagi istighfar. Jadi kayak panjang kan, jadi text time gitu kan. Makanya ada yang lebih ringkas, lebih pendek, lebih mudah, lebih bisa dilakukan secara spontan. Ngetawain teman, salah nih, astagfirullahaladzim, beres. Atau suuzon sama orang lain, cari muka nih, astagfirullahaladzim, beres. Kan gitu kan ya, nggak perlu sampai yang tadi Allahumma yang panjang bisa menghabiskan misalnya sekian belas detik atau sekian puluh detik yang buat kita sekian puluh detik itu sesuatu yang berat mungkin. Maka ada yang ringan, astagfirullahaladzim. Terus ruginya di mana? Beratnya di mana? Untuk kita tunda nanti aja deh di akhir hari menjelang tidur. Nanti lagi, toh nggak rugi juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah nggak benar, astagfirullahaladzim. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Terus aja gitu. Sehari entah berapa kali, Nabi aja yang nggak punya dosa sehari 100 kali. Dan 100 kali itu nggak harus kita tasbihin. Arti 100 kali dalam hadis tersebut artinya Nabi itu sering kali beristighfar walaupun beliau bukan orang yang berbuat dosa, maksum. Gimana kita? Berarti dari pagi udah biasain aja astagfirullahaladzim. Setiap kali kita ngerasa ada salah, sekecil apapun, lupa astagfirullahalazim. Karena tidaklah lupa itu wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah. Biasanya sebabnya karena syaitan. Akhirnya bikin kita lupa terhadap satu kebaikan. Sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama siapapun di jalan, klakson kepanjangan, astagfirullahalazim. Apa mungkin sebel sama orang akhirnya disalib terus senggol dikit bagian belakang kendaraan, astagfirullahaladzim.
atau apalah. Di jalan kan banyak banget dosa kita tuh. Sekarang orang kalau misalnya nggak kayak gitu, ya kejadian lah hal yang aneh kayak sekarang tuh. Gebukin orang di jalan lah, apalah, main hakim sendiri lah. Belum tentu juga itu begal, belum tentu juga itu tabrak lari, bisa jadi itu adalah modus baru dan seterusnya. Ya udah, banyak-banyakin istighfar. Biasanya setelah istighfar Allah kasih kita tuma'aninatul qalb. Karena kenapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Biasanya kalau udah tenang, emosi lebih reda tuh. Istighfar. Aneh aja kita negara muslim terbesar di dunia, tapi kejadian-kejadian di jalan itu bikin kita malu dengan negara-negara non-muslim, tapi mereka lebih elegan, lebih baik perilakunya di jalan, nggak kayak kita. Minta maaf, ngasih respect ke orang lain yang ngasih jalan, ngasih jempol, kalau dia ngasih jalan buka kaca, makasih atau apa. Itu kan di luar orang udah biasa kayak gitu, jarang banget pakai klakson. Di kita kan klakson hobi ya. Kayaknya kalau sehari nggak pakai klakson rasanya gimana gitu ya. Kayak ada yang garing, apa yang kurang ya? Oh, klakson. Kenapa klakson jadi hobi? Mungkin di kita klakson juga bisa jadi alat untuk silaturahmi. Tirit, tirit. Klakson gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi kayak kadang-kadang jadi kepanjangan juga. Karena kebiasaan klakson atau main ngedim misalnya kayak gitu. Bukan ngedim lagi sih, itu mah udah nyemprot. Biar orang tahu kalau dia punya lampu yang LED. Dari tol itu jarak setengah kilo udah terang banget gitu. Kayak kita juga jadi halu ya. Ini saya di mana, di negeri yang alam beda atau apa? Masih di dunia nggak nih? Kan biasa kalau dipindah alam tuh tiba-tiba terang gitu kan. Wah, ini kayak pindah alam, ternyata ada yang pakai lampu LED. Intinya sih banyaklah kesalahan kita dalam sehari teman-teman. Udah istighfar aja yang banyak. Salah ngomong, salah respon, salah apa. Istighfar. Wasajah. Kemudian wajannah itu artinya bersegera juga berbuat baik. Berbuat baik itu nggak susah. Kalau dalam bentuk ibadah, kata Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat banget di timbangan kebaikan, dan Allah sangat menyukai kalimat itu. Allah yang Maha Rahman suka dengan kalimat itu. Apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kebalik nih, subhanallahil azim wa bihamdi, tetap dapat kebaikan yang luar biasa. Jadi cuman sekedar nih saya ngomongin kayak gini, teman-teman langsung komat kamit subhanallah wa bihamdi subhanallah, udah dapat. Ngapain nunggu nanti coba? Diam, jangan diam, ngomong langsung subhanallah wa bihamdi ngapain? Oh iya, ngapain sih kayak gitu? Udah aja langsung ngomongin subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, kan bisa gitu ya. Itu artinya kita nggak spontan untuk wasari'u. Saya lagi bilang misalnya istighfar, udah langsung komat kamit astagfirullah, astagfirullah. Tulisan kalau udah komat, oh berarti itu wasari'u. Tapi kalau gitu, sampai beres kajian jam 8:30, pulang ke rumah jam 9, udah berapa jam tuh ditunda tuh. Itu maksud yang tadi, langsung praktek. Jadi apa ya, call to actionnya itu ya langsung direspon. Jangan Masya Allah ya, luar biasa. Mending sih ada kata Masya Allah, tapi bagus juga ya, menarik nih kajian. Banyak kalimat narasi yang bisa seharusnya diganti dengan subhanallah wa bihamdi astagfirullahaladzim, udah keganti tuh. Tapi kita menggunakan narasi yang lebih panjang, apalagi sampai muncul kalimat celaan dan seterusnya kalau kita di luar masjid. Astagfirullahaladzim dan subhanakallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan banyak lagi kalimat-kalimat lain yang zikirnya ringan tetapi bernilai besar di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi itu kayak kanzun. Kanzun itu kalau di kita tuh barang tambang ya, kanzun itu. Sesuatu yang ditemukan dari bawah tanah itu namanya kanzun. Yang tersimpan, yang terkubur, yang harus dicari, susah dapatnya, tapi kalau udah dapat berharga banget, mahal. Itu namanya kanzun. Siapa yang mau punya tambang? Saya punya cita-cita, seru ya kalau jadi pemilik tambang, jadi pengusaha tambang gitu kan. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa, tambang ini, tambang itu, paling ininya tambang emas misalnya. Saya punya tambang, kan gaya tuh, naiknya Range Rover. Biasanya kan pemilik tambang naik itu tuh. Kalau kita pengen jadi pemilik tambang, ada caranya apa? La haula wala quwata illa billah, itu tambang. Di mana tambangnya?
Kata Nabi, kalimat itu Allah simpan di bawah arasy. Itu kalimat yang Allah simpan di bawah arasy. Dan gak sembarangan orang dapat itu. Artinya kalau kita pengen punya satu tambang di bawah arasy Allah langsung, agak ini ya, agak la haula ya, la haula wala quwata illa billah. Kaget gitu. Kalau kita apa tadi teh? Tambang. Kalau kita pengen punya tambang di bawah arasy, maka caranya ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pengen punya tambang yang lebih besar, yang lebih banyak hasilnya, ya banyakin aja la haula wala quwata illa billah, karena itu tambang langit banget itu. Tambang bumi itu batu bara, nikel, emas dan seterusnya. Saya bukan orang tambang jadi nggak terlalu menguasai. Tanya Mardigu misalnya yang ngerti tambang. Tambang bumi banyak, tapi kita kan nggak dapat jatah nih. Kayaknya mau jadi apa pemilik tambang kayak nggak kepikiran. Mungkin nggak ya, bisa nggak ya jadi saya pengusaha tambang kayak Haji Hisham atau siapa. Kayaknya agak berat ya. Hanya orang yang cukup apa terpilih lah. Walaupun harusnya semuanya bisa bahasa motivasi. Kalau dia bisa, kita bisa. Tapi kalau realistisnya kan di antara kita di sini mungkin nggak tahu ada nggak orang tambang di sini. Mungkin nggak ada. Kalau ada pun 1-2 orang doang. Cari aja di depan ada yang parkir Range Rover nggak? Nggak ada Ustaz ya. Berarti kita nggak ada yang punya tambang. Tapi mau nggak punya tambang yang lebih baik daripada di bumi? Tambangnya di langit, persis di bawah arasy. La haula wala quwata illa billah. Apa untungnya Ustaz punya tambang itu? Ya seperti untungnya punya tambang di bumi, lebih untung lagi punya tambang di langit. Coba kalau orang punya tambang gimana? Saya pernah di Palembang tuh. Ada satu muslim di Palembang, saya nggak usah sebutin namanya. Beliau punya rumah 4, maaf ya, memang mungkin beliau adil dan apa ridho, istrinya 4. Harus prolog dulu yang panjang biar nggak salah paham. Rumahnya 4 itu di jalan besarnya Palembang, itu rumahnya tuh kayak istana, jajar 4. Saya pas lewat saya nanya, ini kantor apa, ini gedung apa, kayak tower gitu, kayak mall gitu kan. Oh enggak Ustaz, ini rumah pribadi, ada 4, seragam lagi. Satu gerbang gitu kan, kayak komplek yang megah banget, rumahnya kayak istana. Saya bilang punya siapa? Punya Haji Fulan. Beliau punya sawit, ukuran lahan sawitnya tuh kayak udah seukuran 1 kabupaten. Masya Allah ya. Berarti orang kalau punya sawit, punya batu bara, punya nikel, punya emas, hidupnya enak banget. Punya pesawat pribadi, punya airport pribadi, punya mobil berjejer tuh di hanggar pesawatnya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Punya tambang akhirat, punya tambang langit. Pastinya kita akan punya privilege yang lebih dari itu. Kan ini privilege bumi nih, dimudahin di sana sini. Itu ada privilege langit loh dari Allah. Itu maksud Nabi bilang dengan analogi tambang. Jadi kata Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun, harta yang terpendam itu namanya tambang yang ada di bawah arasy. Mudah banget loh caranya. Tapi banyak orang yang nggak mau. Mulai sekarang jadilah pemilik tambang. Sehari berapa kali kita menggali, memproduksi. Ya banyakin aja lah haula wala quwata illa billah. Terus nanti dapat apa? Nanti dapat privilege ketika kita membutuhkannya. Dalam masalah kita, dalam musibah kita, dalam ujian kita. Kok saya beda sama yang lain, dapat ujian lama, saya cepat. Yang lain ditangguhkan, saya didahulukan. Yang lain mungkin hina, saya dimuliakan. Yang lain ini dan saya. Itu kenapa? Karena Allah kasih privilege karena kita punya tambang. Fulan, Haji Hanan, tambangnya di bawah arasy. Bukan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Bukan di Papua, di Halmahera. Di bawah arasy coba. Kalau di sana aja kita gaya, apalagi di bawah arasy. Dan terkenalnya bukan di bumi, terkenalnya di langit. Tuh yang pemilik tambang di bawah arasy itu tuh, yang paling gede tuh. Kan arasy lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Bahkan lebih luas daripada surga-surga. Di mana surga-surga lebih luas daripada langit dan bumi. Luas banget udah jangan berpikir kalau semuanya kayak gitu Ustaz udah sempit dong tambangnya. Kata siapa? Emang tambang di arasy itu, tambang di langit itu seperti di bumi yang kecil. Tambang di bumi yang kalau kita dilihat di peta itu setitik doang, ternyata di Papua segede itu udah bikin orang dapat privilege hidup seluar biasa ya. Gimana tambang di langit? Belum ke Afrika. Belum ke Arab dengan tambang minyaknya. Ini nggak ada apa-apanya. Bumi itu dilihat dari luar angkasa setitik. Dia arasy itu tambangnya lebih gede. Yakin teman-teman bakalan dapat privilege di dunia dan di akhirat. Yang paling kita butuhin sebetulnya nanti di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, bangkit sebagai pemilik tambang.
Mau bangkit sebagai pemilik tambang, beda bangkitnya. Ya. Kalau yang nggak punya tambang, ngeringkuk aja ya, dan miskin ya. Kalau pemilik tambang kan pede, walaupun nggak tahu sih. Yang pasti dia bangkit sebagai orang kaya, dia bangkit sebagai orang yang punya bekal, yang pasti dapat privilege dari Allah. Makanya jangan remehin la haula wala quwata illa billah. Ada kan kisah tentang seorang sahabat yang ditawan sama musuh, bebasnya gara-gara la haula wala quwata illa billah. Ayah ibunya orang miskin. Musuh minta tebusan terhadap anaknya yang ditawan, kalau enggak akan dibunuh besok. Maka ayah ibunya datang ke Rasulullah minta solusi. Kata Nabi, banyakin la haula wala quwata illa billah. Mereka beriman, bilang, ya Rasul, anak saya ditawan, bukan enggak mau beribadah. Tapi mereka tahu bahwa yang dikasih Nabi itu pasti berefek dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, banyakin la haula wala quwata illa billah. Pulang, semangat nih si ayahnya. Ibunya di rumah nungguin. Gimana Pak? Pak, ya bahasa Arab lah pokoknya. Gimana Pak, udah ketemu Rasul? Udah gitu kan. Oh dapat ini enggak? Dapat tebusan enggak? Dapat. Lebih baik daripada tebusan. Apa? La haula wala quwata illa billah. Coba kalau istrinya di zaman kita dapat kayak gitu. Gak usah istri dulu dong. Kita aja dapat nasihat dari ustadz kayak gitu, kita pasti dalam hati ngomong, ya tahu sih, tapi yang saya butuhkan sekarang duit, bukan la haula wala quwata illa billah, kan gitu ya. Itulah yang membedakan kita dengan mereka, makanya kita nggak pernah ngelihat keajaiban. Kalau mereka percaya, begitu Nabi bilang la haula wala quwata illa billah, dia pulang dengan semangat, kayak dapat tebusan gede gitu, bahkan lebih. Terus kasih tahu ke istrinya dengan semangat, istrinya juga, masya Allah benar. Yaudah ayo kita banyakin, la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya, anaknya datang bawa kambing, domba itu satu lembah, bawa domba satu lembah, entah berapa ribu domba. Hah, kamu selamat nak? Ya, gimana caranya kamu bisa selamat? Siapa yang bantu kamu? Aku lagi diikat nih. Diikat, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian putih-putih bercahaya, melepaskan ikatanku, kemudian menyuruh aku untuk pulang dan membawa domba-domba milik musuh itu, ya kayak apa, ghanimah gitu ya, harta rampasan perang. Dan musuhku nggak menyadari apapun yang terjadi sama aku karena mereka tertidur pulas. Allah membuat mereka tertidur dan nggak mendengar apa-apa. Yang saya heran, domba lembah itu seberapa berisik sih? Kan berisik banget ya. Kan rame tuh. Namanya domba kan ya. Selembah. Kok sampai musuh nggak bangun sih? Domba selembah itu lagi digiring. Kita domba 3 ekor aja udah rame. Ini domba selembah digiring dengan suara yang berisik. Musuh nggak tahu karena Allah menyelamatkan dia. Apa modalnya? Zikir ayah ibunya, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya bebas, dapat bonus domba selembah. Artinya ringan. Mau wajannah, beramal soleh dengan simbolkan surga, itu nggak susah sebetulnya. Apa yang membuat kita menghalangi diri untuk berbuat baik? Sama kayak misalnya qaulun ma'rufun shadaqah, ucapan yang baik itu sedekah. Atau amal yang paling Allah suka itu menyenangkan hati saudaramu. Dengan hanya senyum aja. Biasanya kan senyum itu nular ya. Begitu kita senyum, orang lain senyum, akhirnya dapat pahala sedekah dan seterusnya. Itu beramal baik teman-teman. Jadi gak usah ditunda-tunda, wasari'u aja. Yang ringan-ringan yang kita mampu aja. Kalau yang berat mungkin memang butuh persiapan. Mau tahajud, tahajud baru jam 9 pagi, kan gak mungkin ya. Ya nunggu dong malam. Ya, ada amalan yang memang kita harus nunggu waktunya, kita harus siapkan diri. Tapi jangan sampai kita gara-gara ada amalan yang gede-gede yang harus persiapan, kita jadi gak beramal yang kecil-kecil. Padahal yang kecil ini juga nilainya besar di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehin amalan kecil walaupun sekecil mithqala dzarrah, kata Nabi, karena bernilai besar. Itu yang ada di surat Ali Imran. Kemudian yang paragraf terakhir yang kita baca tadi, surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, was-sabiqun as-sabiqun. Ada 2 kalimat sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Apa arti was-sabiqun as-sabiqun? 2 kata sabiqun. Kata sabiqun itu dari kata, kalau di Indonesia yang common itu adalah musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan. Jadi was-sabiqun artinya orang yang berlomba, orang yang saling mendahului. Itu namanya berlomba. Ada 2 kalimat was-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun artinya apa?
Kata para ulama tafsir, artinya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Was-sabiquna fil a'malis shalihah fahumus sabiquna ilal jannah. Siapa yang di dunia sabiqun, saling mendahului, saling berlomba dalam kebaikan, maka nanti dia di akhirat saling mendahului dan berlomba masuk surga. Makanya surga, orang yang masuk surga itu kan beda-beda waktunya. Ada yang pas dia masuk ternyata temennya udah 1000 tahun di dalam surga. Kan di sana abadi kan, nggak ada batas usia. Ya hati-hati ini udah time limit nih, udah deadline, nggak bisa masuk lagi nanti. Enggak, ya terus aja selama-lamanya. Ada yang nunggu 500 tahun, ada yang nunggu 1000 tahun, ada yang nunggu 10.000 tahun, ada yang nunggu sekian ratus ribu tahun. Lama banget loh. Nah, tingkatan atau durasi waktu yang siapa lebih cepat dan siapa yang lama itu ditentukan oleh apa? Salah satunya di dunia, siapa yang lebih dulu dan bersegera dalam amal soleh di dunia, nanti dia juga yang akan lebih dulu dan lebih bersegera dalam surga Allah SWT. Itu yang menjadi spirit dan motivasi sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di masa hidup mereka. Karena mereka pengen duluan masuk surga. Sehingga ketika harusnya mereka nunggu 100 tahun, nggak perlu 100 tahun. Bahkan yang masuk surganya bareng, sampainya beda. Masuk ke surganya bareng nih, tapi sampai ke surganya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung siapa yang lebih duluan melakukan kebaikan, sehingga nanti sampainya lebih duluan. Kayak gimana bentuknya? Di sirat. Kata Nabi, ada orang yang melintasi sirat seperti kilat, cepat. Baru berkedip udah sampai ke surga. Padahal sirat itu membentang dari bumi sampai ke surga. Bumi yang saya maksud bukan bumi sekarang, tapi ardul mahsyar, bumi mahsyar. Kalau sekarang belum ada mahsyar, yang ada surga. Mahsyar nanti dibentuk lagi setelah kiamat, sangkakala pertama hancur semuanya. Lalu Allah kumpulkan lagi semuanya menjadi satu bumi saja, nggak ada lagi planet-planet, hanya satu bumi saja, namanya ardul mahsyar. Kalau yang sekarang namanya ardud dunya. Art jadi bahasa Inggris earth. Benar nggak sih Ustaz? Nggak tahu sih, kayak mirip aja gitu. Jadi ardud dunya dirubah menjadi ardul mahsyar. Yang disebut dengan istilah apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari ketika Allah mengganti ardu yang lama dengan ardi yang baru, di akhir surat Ibrahim kalau nggak salah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika Allah ganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Apa arti bumi yang baru? Mahsyar. Jadi mahsyar adalah sebuah planet atau bumi yang ukurannya entah berapa ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang, tapi bentuknya udah nggak ada lagi gunung dan lembah, semuanya rata. Nggak ada lagi lembah dan gunung, sehingga tidak bisa kita menghindar dari sengatan matahari. Kalau ada lembah kita masih bisa berlindung di balik gunung. Ini udah rata semuanya dan ukurannya lebih besar daripada sekarang. Yang jaraknya kalau 1000 kali lebih besar, pastinya lebih dari 1000 kali. Berarti jaraknya 1000 kali lebih jauh daripada jarak yang sekarang. Di mana orang dikumpulkan di Ardul Mahsyar itu? Di sebuah titik yang dulunya bekas Masjidil Aqsa. Kenapa kayak gitu? Itu yang disebut di dalam surat Qaf kalau nggak salah, makanin qarib, tempat yang dekat. Ketika malaikat memanggil manusia, mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Tempat yang dekat itu kata ulama tafsir adalah Al-Aqsa. Maka manusia nanti akan dikumpulkan semuanya di Al-Aqsa, yang sekarang titiknya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa Palestina. Di situ manusia dikumpulkan, disitulah manusia akan disidang, yaumul hisab, hari persidangan. Tapi jarak Al-Aqsa yang nanti beda dengan yang sekarang. Sekarang kita ke Al-Aqsa kalau naik pesawat 12 jam kali 1000. Kalau mahsyar itu lebih besar 1000 kali lipat. Tapi menurut para ulama entah sekian ribu kali lipat, nggak ada yang tahu persis. Pastinya sekian ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Kebayang nggak kita yang meninggal di Indonesia nanti jalannya ke Al-Aqsa berapa lama? Kan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kalau kita dikuburkan di Indonesia nih, meninggal di Bandung, dikuburkan di Bandung, bangkitnya di Bandung juga. Pas bangkit dari Bandung, mau jalan ke Al-Aqsa, sekarang aja kalau kita naik pesawat 12 jam, kebayang nggak jalan kakinya berapa tahun? Mungkin 2 tahun, karena ada yang naik sepeda 1 tahun.
tapi sepeda. Dan itu bukan Aqsa, sampai Mekah kan ya. Ada yang dari Jawa naik sepeda ke Mekah setahun, itu sepeda. Tapi nggak murni sepeda juga sih, naik kapal ya.